Halo, kenalin nama aku Rahel Beatrice Naomi. Aku dari Prodi Ilmu Kelautan tahun 2020. Di sini aku ingin menjelaskan bagaimana cara membuat peta topografi dan juga peta kontur menggunakan aplikasi ArcGIS Map yang 10.3. Nah, di sini aku sudah membuka aplikasinya dan sudah membuat layer baru dan membuat file baru. Aku menggunakan aplikasi ArcMap yang 10.3. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus menginput datanya terlebih dahulu, data kasarnya. Nah, ini datanya foldernya udah aku konekin sebelumnya. Cara kita kalau ingin mengkonekkan folder supaya lebih mudah dalam mengambil data, ini kita bisa pencet ini, connect to folder, lalu kita pilih data mana atau folder apa yang ingin kita taruh di folder ArcGIS Map ini gitu. Nah, karena aku udah, jadi ini aku cancel. Nah, yang kita ambil data pertama untuk sekarang adalah yang ASTG TM2 yang DEM. Jadi yang ini kita add, kita tunggu. Nah, hasilnya dia kayak gini kan, warna hitam, hitam putih, lalu kita akan beri warna. Caranya ini kita klik kanan, lalu ini kita ke properties. Nah, di properties ini kita ke simbologi. Nah, kita pilih yang classified. Nah, di sini pasti ini ya teman-teman, classes-nya itu dia ada 5. Jadi ada 5 kelas. Nah, kalau remnya kita ganti jadi warna hijau sampai warna merah. Kurang lebih yang ini. Kalau misalnya teman-teman ragu nih kira-kira yang mana ya gitu. Dipencet satu-satu aja sampai teman-teman tuh nemuin range warnanya tuh kayak gini nih. Hijau tua, hijau muda, kuning, orange dan juga merah. Kalau udah ini kita apply, lalu ini kita okein. Nanti dia warnanya kan berubah kayak gini kan teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, kita sekarang langkah berikutnya adalah kita memberikan hill shade pada gambar ini. Caranya gimana? Caranya ini kita pencet yang Art Toolbox, kita pencet 2 kali, 1 kali juga nggak apa-apa. Kita taruh di sini boleh. Nah, ini kita pencet yang Spatial Analysis Tools 2 kali. Kita scroll ke bawah, kita pencet yang sebentar. Spatial Analysis Tool. Nah, ini kita pencet yang Nah, maaf teman-teman, tadi ada sedikit kendala. Ini kita ini harus rada dinaikin ya, karena ternyata dia ini panjang gitu sampai bawah. Nah, ini kita naikin, kita pencet yang Spatial Analysis Tools. Kita pencet 2 kali, terus kita scroll ke bawah. Ini nanti di sini akan ada namanya Surface. Kita pencet lagi, ini kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini kita pilih yang Hill Shade. Nah, kita pencet 2 kali, nanti dia akan muncul hill shade kayak gini nih. Ada input raster, ada output raster, ada azimuth, altitude, dan juga ada z-vector. Kita masukin yang input rasternya dulu ya teman-teman. Ini yang ASTGTM2-nya, kita pencet. Kita tunggu sebentar supaya dia bisa ke input datanya. Nah, kalau udah kayak gini, ini yang lain tuh kita kosongin aja gitu. Untuk hill shade yang kita isi hanya input rasternya. Lalu ini kita okein. Kita tunggu sebentar, ini mau kita X juga nggak apa-apa, tapi nanti bakal dipakai lagi ya untuk naruh konturnya. Kita tunggu sebentar sampai nanti dia akan berubah warna nih teman-teman. Warna-warna yang ini dia akan berubah menjadi warna hitam, abu-abu dan hitam. Kita tunggu. Nah, dia kayak gini nih hasilnya teman-teman. Kalau udah kayak gini tuh, ini kan kayak maybe kurang enak dilihat ya. Jadi yang STGTM2-nya kita scroll, kita seret sampai ke atas, sampai kayak gini nih, dia ada hitam garisnya panjang, terus kita lepas. Kayak gitu deh, supaya dia bisa tetap berwarna, tapi hill shade itu sebenarnya udah kita kasih, udah kita isi. Nah, kayak gitu. Nah, langkah berikutnya adalah kita membuat kontur. Caranya gimana? Ini sama kayak tadi ya teman-teman, di Spatial Analysis Tools, terus di Surface, terus kalau yang tadi rada ke bawah, ini kita rada naik nih. Nah, dia ada di bawahnya aspek itu kontur. Kita pencet 2 kali, nanti dia muncul ini yang sama nih. Kayak ini ada input raster, output raster, ada kontur interval, base kontur, dan z-vector. Yang kita isi tuh ada 2 untuk yang di sini. Yang pertama di input rasternya dulu. Di sini kita masukin ya STGTM2. Nah, di kontur intervalnya ini kita isi teman-teman. Isinya gimana? Nah, ini di sini kita ke layers ya, ke table of contents-nya ini kita lihat di range warna merah ini dia kan ada angka nih 2,
421, 32, 54, 91 sampai 4442. Nah, ini yang 442-nya ini yang akan kita pakai untuk ditaruh di kontur intervalnya. Ini kita bagi 10. Kalau kita bagi 10 hasilnya 444,2. Koma 2-nya nggak usah kita pakai, yang kita pakai hanya angka ratusannya aja. Jadi kita ketik di sini 444. Oke, lalu ini kita okein. Kita tunggu sebentar. Nah, dia akan muncul kayak gini teman-teman. Dia muncul garis-garisnya, ini kan menunjukkan ketinggiannya. Nah, ini tapi kan garisnya dia warnanya warna ungu ya. Kita bisa nih bikin garis-garis ini sesuai sama warna dasarnya. Misalnya, ini garis ungu ini nih dia ada di warna hijau, nanti garisnya bisa jadi warna hijau. Caranya gimana? Caranya kita klik konturnya, kita klik kanan. Maaf. Ini kita klik kanan, terus kita ke properties. Nah, di properties ini kita akan pencet beberapa ini nih, beberapa pop-up yang ada di atas. Yang pertama kita ke display dulu. Di display expression ini fieldnya kita ganti jadi kontur ya teman-teman. Lalu habis dari display kita ke simbologi. Di simbologi ini kan ada shows-nya, ada fitur, ada kategoris, quantities, chart, sama multiple attribute. Nah, ini kan simbolnya nih, warna ungu kan? Nah, di sini. Nah, ini nggak usah diganti teman-teman. Ini kita pencet yang kategoris. Di kategoris ini value field-nya kita ganti jadi kontur. Kalau remnya usahakan sama ya teman-teman kayak warna dasar yang tadi. Nah, di sini simbolnya all other values-nya tuh kita uncheck list. Lalu ini kita add all values. Nanti dia akan muncul kayak gini, garis-garis kayak gini. Kalau udah kayak gini teman-teman, selanjutnya kita ke label. Nah, di label ini kita tunggu sebentar. Nah, di sini tuh label features in this layer-nya kita checklist teman-teman. Kita checklist, terus di text-nya di label field-nya kita ganti jadi kontur lagi. Pokoknya kalau kalian ketemu yang ada ID-nya tuh pasti kita ganti jadi kontur ya. Nah, ini teks simbolnya kita ganti. Kita selalu menggunakan Times New Roman. Ini untuk ukuran kita ganti jadi 6 aja supaya nggak terlalu besar. Kalau udah kayak gitu, ini udah semua ya. Lalu ini kita okein deh. Habis itu kita tunggu. Nanti dia berubah kayak gini, teman-teman. Di sini akan ada angka-angka kecil. Angka-angka kecil ini angka-angka yang menunjukkan ketinggian dari peta ini. Jadi kalau tadi mungkin cuma sekedar garis, sekarang udah ada keterangan angkanya. Gitu. Nah, kalau udah jadi kayak gini nih, ini kita udah sepertiga jalan lah gitu dari pembuatan peta kontur. Nah, sekarang kita bikin ini supaya kelihatan tuh kayak ada di kertas gitu. Kertas A4. Caranya kayak gimana? Ini kita pencet view, ini ke layout view, supaya nanti dia akan kedetek kayak gini nih teman-teman langsung gitu. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan harusnya bentuknya tuh landscape ya, dan ada di kertas A4. Jadi kita harus pastiin banget kertas yang kita pakai ini adalah kertas A4 dan juga ininya tuh landscape gitu. Jadi jangan portrait, caranya ini kita ke print. Nah, nanti dia muncul kayak gini nih. Ini kita ke setup, teman-teman. Nah, ini pastiin teman-teman harus lihat dulu di paper, di size-nya ini harus A4. Jadi kalau di setiap komputer itu beda-beda, ada yang mungkin udah kedetek secara langsung, ada yang harus kita ubah lagi. Ini aku ganti ya, teman-teman jadi A4. Ini automatic setnya nggak usah diapa-apain. Orientation-nya kita ganti jadi landscape. Lalu map page size-nya ini yang ini kita unchecklist ya teman-teman. Ini dia nggak apa-apa bentuknya kayak gini karena dia emang nggak sesuai ya. Nanti kita bisa sesuaiin. Ini kita okein. Nah, ini juga bisa langsung kita okein. Kita tunggu ya teman-teman kayak gini. Ntar dia. Nah, kalau udah kayak gini nih dia udah landscape kan bentukannya. Ini kita tinggal sesuaiin aja ukurannya gitu. Ini kita sesuaiin. Ini kan dia masih ada yang tinggi nih ya teman-teman nih. Nih garis-garis biru ini tinggi kan. Ini kita bisa kecilin teman-teman. Karena kalau misalnya enggak, dia nanti akan berbentuknya jadi nyisain kas gitu. Nah, ini usahain kalau misalnya dilihat kayak gini di ini, nah ini tuh sama teman-teman. Jadi jangan ada space sedikit pun gitu loh. Ini kita kecilin lagi, usahain pas digini tuh nggak ada space atau celah gitu.
Ini kita tarik lagi, teman-teman. Nah, ini kan masih ada space, kita kecilin lagi. Nah, sampai kayak gini nih, teman-teman. Ini kan dia petanya udah, istilahnya udah ada border hitamnya gitu kan. Ini boleh kita atur ukurannya. Ya, ini kan kalau udah kayak gini tuh, sebentar ya, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk memastikan lagi nih ya, supaya dia fix gitu tempatnya, caranya kita ke sini, maaf, ini ke sini. Nah, ini kita pencet yang fix zoom in. Jadi supaya dia benar-benar fix gitu tempatnya. Jadi dia nggak akan berubah kemana-mana. Nah, ini kita bisa sesuaiin ukurannya dengan ukuran kertasnya ya. Jadi jangan terlalu besar juga, tapi jangan juga terlalu kecil gitu. Kita kasih space untuk nanti kita berikan nama dan juga keterangan di sebelah kirinya. Tuh, nah ini ya kurang lebih kayak gini, boleh atau diturunin sedikit lagi. Nah, kita kasih space ya. Ini kan di sini nanti ada apa namanya? Ada insert petanya juga, terus ada apa? Skalanya juga, ada keterangan nama dan teman-temannya. Jadi supaya bisa lebih space-nya bisa lebih besar aja gitu, teman-teman. Ini bisa sih sebenarnya bebas kita iniin juga. Kita atur aja sebagus mungkin. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan udah selesai nih. Kalau kita pencet nih, udah rapih ya. Nah, ini kita masukin nih, kita bikin kotak di sini. Caranya gimana? Caranya ini kita ke sini, ini ada drawing. Nah, di sini tuh ada rectangle. Kita pencet aja satu kali. Nah, ini di sini kita bikin, sebenarnya ini ada kegedean ya teman-teman, nanti bisa diatur. Nah, ini kita bisa atur, bisa kita sesuaiin lah posisinya gitu kan. Mau kita sesuaiin seukuran sama petanya boleh, enggak juga. Kalau bisa sih sama ya. Kayak gini nih, ini kira-kira udah sama, kurang ke bawah dikit. Ya, ini kurang lebih udah sama lah ya. Nah, ini warnanya kan nggak boleh nih warna kayak gini. Kita ganti warnanya supaya jadi netral, teman-teman. Caranya kita ke properties. Nah, ini di sini fill color-nya kita ganti jadi warna putih. Outline color-nya kita ganti jadi warna hitam. Nah, ini nggak usah diganti apa-apa lagi, lalu kita okein. Nanti jadi kayak gini deh, gitu. Jadi dia udah sama-sama putih dan kelihatannya jadi lebih rapih juga kan. Nah, langkah selanjutnya adalah terpakai adalah 3D analysis. Sebentar ya. Nah, teman-teman. Nah, di sini kan dia udah kebentuknya tuh kayak gini ya. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakuin adalah kita pastikan dulu toolbox-nya yang akan kita gunakan. Caranya kayak gimana? Ini kita ke selection, kita ke customize, terus kita ke toolbars-nya. Nah, pastiin teman-teman, toolbar teman-teman itu ini semua nih. Jadi yang pertama itu ada 3D analysis, yang kedua itu ada draw, yang ketiga itu ada editor, yang keempat itu ada georeferencing, lalu ada image classification, ada layout, ada standard, dan juga ada tools. Jadi pastiin teman-teman ini di checklist dulu ini semuanya supaya dalam pengerjaannya itu bisa lebih mudah. Kalau ini udah semua, langkah berikutnya kita bikin tulisan nih di sini. Jadi kita ngasih tahu ini tuh peta apa sih. Itu caranya gimana? Ini caranya kita pergi ke insert, di sini ada title atau ada teks. Kita pencet yang insert text. Nah, ntar dia kayak gini kan kecil. Ini bisa kita geser. Ini kita geser ke sini. Dia kita taruh di tengah. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa klik 2 kali aja. Nanti dia akan muncul properties kayak gini. Nah, di sini teksnya kita ganti deh. Nah, ini kan peta topografi ya. Jadi kita tulis peta topografi, enter, Provinsi Papua. Provinsi Papua. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita okein aja. Nanti dia muncul kayak gini. Nah, ini kan karena peta kecil banget ya tulisannya, teman-teman. Dan ya fontnya juga belum sesuai dengan ketentuan. Jadi kita ubah dulu, kita edit dulu, kita ganti. Fontnya ini jadi Times New Roman, ukurannya kita sesuaikan sebenarnya. Pertama kita buat 16 dulu ya teman-teman fontnya. Nanti kalau misalnya dia
ternyata kurang besar, bisa kita gedein lagi. Dan jangan lupa kita kasih bold untuk mempertegas tulisannya, dan usahakan tulisannya ada posisinya di tengah seperti ini, seperti itu. Nah, setelah itu kita masukkan logo Undip atau logo universitas untuk memberikan identitas gitu. Kalau misalnya yang buat itu adalah mahasiswa dari Universitas Diponegoro. Cara gimana? Ini kita ke insert, di insert ini ada picture, insert picture kita iniin. Nah, nanti dia akan ke open kayak gini. Pastikan kita udah download ya teman-teman logo Undipnya. Ini ada 2 sebenarnya. Aku pakai warna putih aja supaya nggak susah nanti ininya. Nah, ntar dia kayak gini. Kita pindahin ke kotak yang sebelah kanan. Ukurannya kita kecilin. Itu ukurannya sebenarnya kita ingin aja sih. Misalnya segini dulu boleh. Tapi nanti kalau misalnya ke bawahnya ternyata space-nya kurang, ini tulisannya tuh bisa kita naikin lagi, gambarnya bisa kita kecilin lagi gitu. Karena nanti pada saat udah diekspor dalam bentuk JPG pun ini akan kelihatan jelas kok gitu. Jadi nggak perlu takut kekecilan gitu. Karena kan nanti di bawahnya juga akan banyak elemen-elemen tambahan. Nah, setelah ini harus kita lakukan adalah yang setelah ini kita lakukan adalah kita membuat atau meletakkan skala nih di bawah logo Undipnya. Caranya gimana? Ini kita ke insert, di insert ini ada scale bar, insert scale bar. Nah, yang harus kita pilih adalah yang alternating scale bar tuh. Nih, yang 2 ini kita pencet 1 kali aja, terus kita langsung ke properties teman-teman di sini. Nah, ini pastiin number of division itu 4, number of subdivision itu juga 4. Tapi di sini kita ganti ya teman-teman. Ini kita ganti jadi kilometer karena kita guna ini kilometer. Nah, label positionnya itu below bar. Tapi karena di sini nggak ada, jadi below center aja. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini kita ganti juga ya tulisannya teman-teman, jadi sesuai dengan ketentuan Times New Roman. Ini fontnya kita tetap bikin 12. Nah, udah ini kita okein, nanti kita okein. Nanti dia akan muncul nih kayak gini teman-teman. Terus ini kita taruh deh di bawah sini. Nah, kayak gini jadi deh. Wait, ini kita rapin aja sih sebenarnya. Pastiin aja posisi dia tuh ada posisi dia tuh benar-benar di tengah gitu. Jadi jangan terlalu ke kanan dan juga jangan terlalu ke kiri supaya enak dilihatnya. Nah, selanjutnya setelah kita meletakkan skala, kita meletakkan legenda di bawah skala itu. Cara gimana? Kita ke insert. Nah, di sini ada tulisan legend. Nah, ini yang kita pindahin ke sini tuh sebenarnya cuma satu aja teman-teman, yang ini. Maaf. Nah, ini aja yang kita pindahin, satu ke sebelah sini, ya kan? Terus ini kita next. Nah, untuk legend title kita ganti menjadi keterangan. Jangan lupa fontnya kita ganti jadi Times New Roman. Untuk ukuran kita ganti juga jadi 12 supaya tidak terlalu besar. Untuk colornya dia akan kita biarkan warna hitam. Ini kita next. Nah, ini juga kita next. Ini kita next. Ini kita finish. Muncul kayak gini teman-teman. Nah, ini tuh kita kecilin aja. Ya, kita sesuaiin. Nah, kita kecilin lagi teman-teman supaya dia nanti ke bawahnya tuh bisa muat banyak. Nah, ini di sini sebenarnya yang kita butuhkan itu hanya ini skala warna ini dan juga keterangan. Ini tuh sebenarnya nggak terlalu dibutuhin gitu karena ya nggak dibutuhin gitulah. Ini bisa kita hapus, caranya gimana? Ini kita klik kanan, lalu ini kita ungroup. Sebentar ya. Kita giniin, kita klik kanan. Harus sebentar ya. Nah, caranya kayak gini ternyata teman-teman. Ini kita pencet ininya ya, kita taruh tengah dulu deh. Ini kita klik kanan, convert to graphic. Nah, ini nanti udah di convert to graphic. Wait, ini kita ungroup supaya dia bisa satu-satu kayak gini. Nah,
karena yang kita butuhkan itu hanya range warnanya aja dan juga tulisan keterangan, ASTM2 ini nggak kita butuhin, jadi bisa kita hapus teman-teman. Ini kita delete. Kok ke delete semua? Kita backin lagi terlebih dahulu sebentar. Nah, ini kita hapus, bisa nggak? Nah, kayak gitu teman-teman, ternyata kita harus pencet satu-satu supaya dia hilang semua. Nah, kalau udah kayak gini tuh ini tinggal kita turunin aja. Kita sesuaiin. Nih, jangan terlalu turun supaya dia bisa lebih kelihatan. Nah, kalau udah kayak gini, ini bisa kita grup lagi teman-teman. Cara kita select semua. Kalau udah kayak gini, ini kita grup. Nah, kalau udah di grup kayak gini, dia udah, sebentar. Kalau udah di grup kayak gini, jadi kita pindahinnya tuh semua udah di tag otomatis gitu teman-teman. Nah, ini kita taruh, terus ini kita kecilin ya ukurannya. Kita sesuaiin dulu sampai nanti setelah semua udah, baru bisa kita atur untuk ukurannya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat meletakkan insert peta nih di bawah keterangan. Sebelum kita insert peta, kita meletakkan insert petanya, peta dari ini nih kita taruh di sini. Kita tulis dulu, kita kasih keterangan tulisan berupa ini, kita ke sini dulu. Kita ke sini lalu kita ke insert, ke teks. Ini kita pindahin lagi ya teman-teman ke sini sebentar. Ini kita pindahin lagi ke sini di bawah sini. Terus kita ganti jadi insert peta. Ini dia di sebelah kiri ya tulisannya. Nah, ini kita okein aja. Ini juga jangan lupa kita ganti jadi Times New Roman. Sebentar. Mana ya? Ini dia. Untuk tulisannya ya 10 boleh. Sebenarnya. Nah, ini jangan lupa kita kasih bold supaya dia bisa lebih jelas ya teman-teman. Nah, dia kan kalau udah kayak gini nih udah. Nah, setelah itu baru kita masukkan insert petanya, guys. Nah, di sini kan udah ada tulisan insert peta nih. Sekarang kita masukin nih petanya. Caranya gimana? Kita ke insert, di sini ada data frame. Nanti dia akan muncul kayak gini nih, teman-teman. Ini bisa kita taruh ke tengah. Bisa kita sesuaiin dulu sebenarnya ya, supaya nanti lebih gampang gitu kan. Ini karena sebenarnya masih kegedean, ukurannya bisa kita kecilkan, bisa kita sesuaikan gitu. Kita sesuaikan dulu di sini. Ini kita klik new data frame-nya. Sebentar. Nah, di sini kita bisa nambahin data yang mau kita taruh nih teman-teman. Caranya klik kanan, kita add data. Nah, data yang akan kita masukin di sini adalah peta Indonesia. Nah, filenya itu udah ada di asistensi atau di G Drive. Kita bisa download. Yang kita masukin sekarang adalah yang Indo Province, yang SHP. Lalu ini kita okein. Nah, nanti dia akan muncul peta Indonesia nih kayak gini teman-teman. Kecil banget ya, mungil petanya. Nah, teman-teman, di sini langkah selanjutnya ini kita akan mencari nih di peta ini tuh ada di mana di dalam sini untuk bisa lebih memperjelas keberadaan dari peta yang kita buat ini. Caranya kita kasih dulu pertama background-nya. Sebentar. Kita klik kanan, properties. Nah, nanti di sini kita ke frame. Nah, untuk di bordernya ini kita biarkan saja. Ini ukurannya yang 0, yang custom ya. Untuk warna dia tetap warna hitam, ini tidak usah diganti apa-apa. Untuk background kita pakai yang light blue ya teman-teman.
setelah itu, lalu ini kita okein. Nah, nanti dia warnanya akan berubah ya teman-teman untuk background atau warna dasarnya jadi warna biru muda seperti yang tadi udah kita kasih. Nah, teman-teman, karena ini warna peta Indonesia itu kayaknya harus sama background ya kan. Jadi sekarang kita mau kasih warna lain nih dari warna peta Indonesianya. Caranya kayak gimana? Caranya ini kita kasih ini nih yang ke table of contents-nya. Kita klik kanan di Indo Province, terus kita ke properties-nya. Nanti di sini kita ke display-nya, ke simbologinya, ya kan? Kita ke fiturnya. Nah, di sini warnanya kita ganti karena Indonesia tuh terkenalnya dengan warna hijau. Jadi ini kita ganti jadi mid green, teman-teman. Untuk outline color-nya tetap kita kasih warna hitam untuk dia bisa membatasi atau memperjelas posisi dari peta itu. Kalau itu udah, ini kita okein. Ini kita oke. Nanti dia akan berubah warna nih kayak gini. Jadi yang biru-biru ini kesannya kayak lautnya Indonesia, dan yang hijaunya adalah pulau atau kepulauan yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, selanjutnya ya teman-teman, ini yang kita buat adalah peta Provinsi Papua. Jadi di sini kita ingin memperjelas nih di insert petanya, peta di bagian mana sih peta yang kita buat itu, caranya kayak gimana? Caranya ini kita ke sini teman-teman, ke zoom in, ini nih yang ini. Terus di sini kita zoom karena bagian Papua biasanya ada di sebelah kanan. Jadi yang kita zoom pasti yang daerah sini dong. Ya. Oh, maaf teman-teman, kayaknya salah nih. Oh my god. Maaf teman-teman, ternyata yang harus dipencet itu adalah yang ini nih. Yang gambar kayak kaca pembesarnya itu. Ini kita zoom di bagian sini nih. Di bagian sini nih kita zoom. Kayak gini. Terus ini kita zoom lagi ya untuk bisa lebih memperjelas. Itu teman-teman. Jadi biar dia lebih jelas gitu. Biar kita bisa lebih tahu. Nah, sekali lagi. Ya, kayak gini bisa teman-teman. Setelah itu ini kita kembaliin lagi ya kayak sebelumnya. Dan ini atau ini juga bisa supaya dia bisa kayak awal. Ini ukurannya bisa kita atur bebas. Nah, ini setelah kita zoom seperti ini teman-teman, untuk bisa lebih memastikan lagi di bagian Papua mana sih peta yang kita bikin, itu caranya ini tadi kita udah pencet ya. Ini tuh untuk dia bisa nge-select, kita klik kanan. Sebentar, ini kita ke properties. Nah, di sini ada banyak nih pop-up-nya. Nah, ini kita ke extend indicators. Nah, ini kan ada, nanti teman-teman pasti akan nemuin di sini ada data frames itu. Dia ada layers, terus di sebelah kanannya itu show extend indicator for this data frames, itu dia kosong kan. Nah, ini kita pencet layer, terus layernya kita pindahin deh ke sebelah kanan. Terus ini kita pencet option layer yang frame. Nah, ini kita ganti teman-teman. Jadi yang ukurannya itu 2,0 untuk warna, kita kasih warna merah. Itu. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita okein aja. Ini kita okein. Kita tunggu aja sebentar, teman-teman. Nah, ini dia udah ke-detect nih secara langsung. Jadi kita bikin peta ini tuh ternyata ada di posisi ini loh. Untuk bisa lebih memperjelas lagi, mungkin kita bisa zoom in satu kali lagi ya. Kita zoom in satu kali lagi supaya bisa lebih kelihatan aja. Tuh. Nih, wait. Bentar ya. Ini terlalu ngezoom. Sebentar. Oh, ternyata dia hilang. Berarti ini harus kita zoom out lagi. Kita zoom out. Nah, teman-teman tadi ada salah teknis ya. Nah, ini kalau udah kayak gini, dia kan masih terlihat kayak cukup jauh gitu. Nah, ini kita zoom in lagi. Kita zoom pakai ini nih, teman-teman.
supaya dia bisa lebih jelas gitu ya kelihatannya. Kita zoom ya kurang lebih seperti ini. Ya seperti ini udah lumayan kelihatan jelas ya. Nah ya ini udah jelas banget. Kalau udah ini udahan nih petanya, jadi insert petanya kita udah kita buat. Lalu langkah berikutnya adalah, nah setelah itu kita setelah dibikin insert peta kayak gini ya teman-teman, kita masukin sumber petanya. Nah kita masukin berupa tulisan lagi nih kayak yang peta topografi gitu-gitu. Ini kita ke insert, terus kita ke teks. Nah ini dia muncul kayak gini lagi ya. Ini kita pindahin dulu nih ke bawah sini ya. Kita pindahin dulu. Terus kita klik 2 kali. Nah, di sini kita tulis bentar. Sumber peta titik 2 karena kita dapatnya dari peta Aster. Jadi yang kita tulis itu Amsterdam. Jadi sumber petanya itu ada 2, yaitu peta Amsterdam yang perekaman tahun 2003. Ini harus kita tulis ya. Maaf. Lalu yang kedua itu adalah dari peta Provinsi Indonesia. Kan? Karena dari Papua termasuk dari Indonesia. Gitu. Ini kan dia di sebelah kiri ya posisi tulisannya. Jadi jangan lupa diketik, dipencet, nanti dia muncul kayak gini. Ini jangan lupa kita ganti tulisannya seperti ketentuannya Times New Roman. Dan jangan lupa kita bold juga. Untuk ukurannya menyesuaikan. Jadi di sini tuh sebenarnya nanti di bawah ini akan ada nama lagi. Jadi di sini kita tulis dulu namanya ya untuk bisa kita pastiin ini tulisannya perlu kita gedein atau enggak. Langkahnya sama kayak tadi. Di sini ada teks. Ini langsung pencet di sini juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Nanti kalau udah baru bisa dipindahin. Atau kita pindahin dulu deh. Sini. Terus kita klik 2 kali. Nah ini disusun oleh titik 2 namaku Rachel Beatrice Naomi, NIM aku 26040140197. Aku dari ilmu kelautan kelas C. Ini juga posisinya ada di sebelah kiri ya teman-teman. Ini kita oke, nanti dia muncul kayak gini. Jangan lupa lagi hal yang harus kita ingat terus. Nah, pokoknya untuk tulisan itu semua pasti Times New Roman dan di bold ya. Nah, kalau udah kayak gini, ini udah setengah jadi nih teman-teman. Cuman kurangnya adalah di peta ini belum kita kasih garis, di insert petanya juga belum. Nah, kita bikin garis dulu ya, baru bisa kita susun atau kita atur posisinya. Nah, di sini kita pengen bikin gridnya nih teman-teman. Peta yang dibikin grid itu ada 2 peta. Ini peta yang ini nih, peta topografi yang gede sama juga insert petanya. Nah, pertama kita bikin yang peta utamanya dulu ya. Ini kita klik dulu peta utamanya kayak gini, terus kita klik kanan, kita ke properti. Nah, di properti ini, di pop-up-nya ini ada grid ya. Jadi kita pencet yang grid, lalu ini kita pencet new grid. Ini kita next terus. Ini kita finish. Nah, kalau udah gitu kita ke properties nih, teman-teman. Nah, di sini kan dia ada reference sistem propertiesnya kan. Bentar ya. Nah, teman-teman, di sini kan dia maaf tadi, ini properties ya. Nah, ini kan ada banyak nih. Ininya ada axis, ada interior labels, ada label, lines, hatching, sama interval. Yang kita pencet itu yang interval, teman-teman. Nah, di interval ini kan ada x-axis, ada y-axis, terus dan ininya kan, komponen-komponen yang ada di bawahnya. Nah, untuk menentukan itu sebenarnya dari setiap orang tuh beda-beda. Jadi mau nggak mau kita cobain satu-satu. Nah, yang pertama kita cobain ada detik, ada menit, dan juga ada jam. Kita pertama coba dulu untuk 10 menit ya, teman-teman. Di sini kita tetap tulis 10 menit.
Lalu jangan lupa nih teman-teman di labelsnya. Sebentar. Nah, di labelsnya itu, nah ini kalau udah sampai di sini nih, tadi kan intervalnya udah kita ganti nih menitnya jadi 10, terus di labelsnya, di label axisnya, right-nya itu kita unchecklist teman-teman. Nah, fontnya jangan lupa ya, kita ganti kayak yang tadi di awal. Untuk size-nya dia tetap 6. Nah, di label orientation, di vertical labelsnya, kita checklist yang left. Jadi yang atas yang right unchecklist, yang di bawah yang left kita checklist. Nah, ini kita coba dulu ya teman-teman. Kira-kira benar nggak nih ininya? Yang tadi udah kita iniin. Kita tunggu. Wah, ternyata bener nih. Pas banget tuh semuanya. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi setiap orang itu dia. Nah, sekarang kita tinggal grid yang bagian insert petanya nih teman-teman. Ini kita pencet insert petanya ya, kita pencet, kita klik kanan, kita properties. Caranya sama kayak tadi, new grid. Ini kita next, terus udah. Ini kita ke properties lagi deh. Ini kita ke intervalnya. Nah, di interval ini juga sama kayak yang tadi aku bilang, setiap orang itu beda-beda, jadi kita nyobain satu-satu ya, teman-teman. Nah, ini nggak usah kita ganti ya axis labelnya yang Y sama X-nya, kita biarin aja, kita coba dulu. Terus ini kita ke labelsnya, ini sama kayak tadi, left right-nya, yang label axis-nya right-nya kita unchecklist, yang di bawahnya, yang vertical labels-nya, yang left-nya kita checklist. Ini jangan lupa kita ganti jadi Times New Roman. Sebentar teman-teman, hilang, ini dia. Ini tetap 6, kita okein, terus kita coba ya, kira-kira bener atau salah. Ih, ternyata bener loh guys. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal susun atau kita tinggal atur aja. Ini udah selesai ya, teman-teman, untuk peta topografinya dan juga peta konturnya. Ini kita susun aja, teman-teman, supaya bisa lebih rapi dan lebih enak dilihatnya. Dan dia juga jadinya nggak mepet-mepet tulisannya, jadi bisa kebaca dengan jelas gitu. Nah, aku kayaknya ininya mau aku kecilin karena terlalu besar ya. Nah, insert petanya ini sebentar. Insert petanya ini kita naikin lagi. Ini petanya juga kita naikin lagi. Oh, ini terlalu naik teman-teman. Nah, ini pas nih. Nah, ini tulisannya boleh kita coba, boleh kita coba gedein ya. Jadi 11 kira-kira semana ya. Nah, segini boleh nih teman-teman. Jadi dia bisa kelihatan lebih jelas gitu. Untuk namanya juga boleh kita coba, kita ubah jadi 11. Kira-kira kegedean atau enggak? Oh, pas ternyata teman-teman. Nah, jadi deh, ini adalah peta topografi. Kalau misalnya kita mau peta konturnya tuh kita tinggal ini kita ganti ya yang pasti jadi peta kontur Provinsi Papua. Ini konturnya kita unchecklist. Ini di hillsheet-nya juga unchecklist. Jadi dia kayak gini aja nih, ini namanya peta kontur. Ini tinggal kita ganti jadi kontur. Kalau kita checklist hillsheet dan kontur yang kita checklist dua-duanya, itu namanya peta topografi. Untuk di save-nya, kita bisa ekspor dulu nih teman-teman. Data ini kita ekspor, jadi kita ubah, kita save-nya dalam bentuk PNG teman-teman. Ini kita ganti ya, jadi nama aku Rahel Beatrice Naomi. Rahel Beatrice Naomi underscore NIM aku underscore kelas aku IKC, biar singkat aja ya, sebenarnya nggak apa-apa. Ini kita save deh teman-teman. Nanti dia, nah kalau udah kayak gini kita bisa pastiin lagi nih teman-teman, kira-kira udah ke download atau enggak sih. Nah ini nih di recent file-nya.
Nah, ternyata udah jadi nih, teman-teman. Nih, ternyata ini dia petanya udah jadi, ya kan? Pas banget tuh, bagus. Sekian, sebentar ya. Aku stop share dulu. Sekian pemaparan dari saya tentang peta topografi. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.